Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, di sini kami akan mempresentasikan hasil dari tugas kelompok kami mengenai fungsi, peran, dan ragam bahasa Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan, saya Deviska Ramadhani dengan NIM 34014220444. Dan teman saya, silahkan. Perkenalkan, nama saya Suraya Naswa Zahira dengan NIM 36014220063. Perkenalkan, nama aku Rumbi Cahya dengan NIM 36014222088. Perkenalkan, nama saya Rizky Pandatmojo dengan NIM 6101422205. Perkenalkan, nama saya Fahreji Abdan Al-Ghifari dengan NIM 6101422145. Baik, terima kasih. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Rumbi Cahya. Kepada Rumbi Cahya, saya persilahkan. Yang pertama, pengertian bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bahasa yang menjadi persatuan bangsa Indonesia jika dipandang dari sudut pandang linguistik. Bahasa Indonesia adalah sebuah variasi dari bahasa Melayu. Sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Abad ke-20, pemerintah kolonial Belanda menggunakan bahasa Melayu untuk mempermudah komunikasi, yakni dengan patokan bahasa Melayu tinggi yang sudah mempunyai kitab-kitab rujukan. Karena pegawai pribumi tidak memiliki kemampuan memahami bahasa Belanda dengan baik. Tahun 1908 sampai 1917. Bahasa Melayu diadopsi dari ejaan Van Ophuijsen dari Kitab Logat Melayu. Diperluas lagi dengan dibentuknya Komisi voor de Volkstuur atau Komisi Bacaan Rakyat. Tahun 1917 namanya diganti menjadi Balai Pustaka. Badan penerbit ini menerbitkan novel-novel seperti Siti Nurbaya dan Salah Asuhan, buku-buku penuntun bercocok tanam, penuntun memelihara kesehatan yang membantu penyebaran bahasa Melayu di kalangan masyarakat luas. Tahun 1927 sampai 1928. 16 Juni 1927 saat sidang Volksraad atau Rapat Dewan Rakyat, Gajah Datuk Kaju pertama kalinya menggunakan bahasa Indonesia dalam pidatonya. Disinilah bahasa Indonesia mulai berkembang. Muhammad Yamin mengusulkan bahasa Melayu sebagai bahasa nasional dalam pidatonya pada Kongres Nasional kedua. Bahasa Indonesia secara resmi diakui sebagai bahasa persatuan bangsa pada saat Sumpah Pemuda. Tahun 1933 sampai 1988. 1933 berdiri sebuah angkatan sastrawan muda yang menamakan dirinya sebagai Pujangga Baru yang dipimpin oleh Sultan Takdir Ali Syabana. 3 tahun kemudian, Sultan Takdir Ali Syabana menyusun Tata Bahasa Baru Bahasa Indonesia. Pada tanggal 25 sampai 28 Juni 1938 dilangsungkan Kongres Bahasa Indonesia di Solo. Kongres tersebut menghasilkan bahwa usaha pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia telah dilakukan secara sadar oleh cendekiawan dan kebudayaan saat itu. Tahun 1945, pada 18 Agustus 1945, sehari setelah kemerdekaan, ditandatanganilah Undang-Undang Dasar 1945. Pada bab 15 pasal 36 ditetapkan secara sah bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa negara. Materi yang selanjutnya yaitu fungsi bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia yang pertama yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan. Maksud dari bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan adalah bahwa bahasa Indonesia dipakai dalam kegiatan-kegiatan resmi kenegaraan seperti upacara, peristiwa, dan kegiatan kenegaraan, baik dalam bentuk lisan maupun dalam bentuk tulisan. Salah satu kegiatan tersebut adalah penulisan dokumen dan putusan-putusan serta surat-surat yang dikeluarkan oleh pemerintah
dan badan-badan kenegaraan lainnya, serta pidato-pidato kenegaraan. Fungsi yang kedua yaitu fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa pengembangan dan pemanfaatan ilmu. Dalam fungsi ini, bahasa Indonesia adalah satu-satunya alat yang memungkinkan masyarakat membina dan mengembangkan kebudayaan nasional sedemikian rupa sehingga bangsa Indonesia memiliki ciri-ciri dan identitasnya sendiri yang membedakan dengan kebudayaan daerah. Fungsi bahasa Indonesia yang ketiga yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa komunikasi tingkat nasional. Dalam hal ini, bahasa Indonesia dipakai bukan saja sebagai alat komunikasi, timbal balik antar pemerintah dan masyarakat luas, dan bukan saja sebagai alat perhubungan antar daerah dan antar suku, melainkan juga sebagai alat perhubungan di dalam masyarakat yang sama latar belakang sosial budaya dan bahasanya. Fungsi bahasa Indonesia yang keempat yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa media massa. Penyampaian berita media massa juga menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa bakunya. Fungsi bahasa Indonesia yang kelima yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar pendidikan. Fungsi bahasa Indonesia ini sangat vital bagi pendidikan di Nusantara ini, mulai dari taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi di seluruh Indonesia, kecuali pada daerah-daerah tertentu yang masih menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pengantarnya, seperti Aceh, Batak, Sunda, Jawa, Madura, dan Bali. Akan tetapi, hanya sampai tahun ketiga pendidikan sekolah dasar. Untuk materi selanjutnya, peran bahasa Indonesia. Yang pertama sebagai alat komunikasi, yang kedua sebagai alat ekspresi diri, yang ketiga sebagai alat kontrol sosial, yang keempat sebagai alat integrasi dan adaptasi sosial. Sebagai alat komunikasi, bahasa merupakan saluran perumusan maksud kita, melahirkan perasaan kita, dan memungkinkan kita menciptakan kerjasama dengan sesama warga. Ia mengatur berbagai macam aktivitas kemasyarakatan, rencana dan mengarahkan masa depan kita. Hal ini dikemukakan oleh Boris Krafft. Yang kedua, sebagai alat ekspresi diri. Bahasa merupakan sarana untuk mengungkapkan segala sesuatu yang ada dalam diri seseorang, baik berbentuk perasaan, pikiran, gagasan, dan keinginan yang dimiliki. Yang ketiga, sebagai alat kontrol sosial, memiliki arti sebagai suatu media yang dapat mempengaruhi suatu sikap, perilaku, maupun kepribadian seseorang. Dengan bahasa Indonesia, kita dapat mengubah sikap ataupun kepribadian seseorang hanya dengan kata-kata. Yang keempat, sebagai alat integrasi dan adaptasi sosial. Bahasa selain dapat menjadi salah satu budaya, tapi juga memungkinkan manusia untuk mempelajari dan memanfaatkan pengalaman manusia itu. Pada saat beradaptasi di lingkungan sosial, seseorang akan memilih bahasa yang digunakan tergantung situasi dan kondisi yang dihadapi. Dengan menguasai bahasa, suatu bangsa memudahkan seseorang untuk berbaur dengan menyesuaikan diri dengan bangsa. Peran bahasa Indonesia juga merupakan alat penghubung antar masyarakat, antar daerah, dan antar budaya. Dengan demikian, menyadarkan kita bahwa adanya bahasa nasional ini, kita dapat berhubungan dan berkomunikasi satu sama lain tanpa merisaukan perbedaan latar belakang sosial budaya dan bahasa satu sama lain. Bahasa Indonesia juga merupakan sebuah simbol penyatuan berbagai suku bangsa dengan latar belakang sosial budaya dan bahasa yang berbeda-beda di Indonesia. Hal ini menyadarkan kita akan keberadaan berbagai suku bangsa di Indonesia yang dapat menggapai keserasian hidup sebagai bangsa Indonesia yang satu tanpa meninggalkan identitas kesukuan terhadap nilai-nilai sosial, budaya, dan latar belakang bahasa daerah masing-masing. Bahasa Indonesia ditekankan untuk meningkatkan kemampuan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi modern yang terbuka dan berfungsi aktif. Bahasa memiliki peran yang sangat penting sebagai alat komunikasi
manusia dalam berinteraksi. Bahasa juga merupakan alat untuk berpikir dan belajar. Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari berbagai macam suku, bangsa, dan budaya. Begitu pula dengan bahasa. Indonesia memiliki beragam bahasa daerah yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Maka dari itu dikukuhkan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Dengan demikian, setiap komunikasi kita menggunakan bahasa Indonesia. Untuk materi selanjutnya, silahkan Rizky Pandu. Ragam bahasa dilihat dari cara berkomunikasi. Ragam lisan. Ragam bahasa lisan adalah suatu ragam bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap atau organ of speech. Dalam ragam bahasa lisan ini kita harus memperhatikan beberapa hal seperti tata bahasa, kosakata, dan lafaz dalam pengucapannya. Dalam hal ini dengan memperhatikan hal-hal tersebut, pembicara dapat mengatur tinggi rendah suara atau tekanan yang dikeluarkan, mimik atau ekspresi muka yang ditunjukkan, serta gerak tangan atau isyarat untuk mengungkapkan ide sang pembicara. Contoh ragam lisan yakni meliputi hal-hal berikut ini. Ragam bahasa cakapan, ragam bahasa pidato, ragam bahasa kuliah, ragam bahasa panggung. Ciri-ciri ragam bahasa lisan yakni seperti bawah ini. Memerlukan kehadiran orang lain, unsur gramatikal tidak dinyatakan secara lengkap, terikat ruang dan waktu, dipengaruhi oleh tinggi rendahnya suara. Kelebihan ragam bahasa lisan yakni sebagai berikut. Dapat disesuaikan dengan situasi, faktor efisiensi, faktor kejelasan, faktor kecepatan, lebih bebas bentuknya karena faktor situasi yang memperjelas pengertian bahasa yang dituturkan oleh penutur. Penggunaan bahasa lisan bisa diberdayakan pengetahuan serta penafsiran dari informasi audit, visual, dan kognitif sang penutur. Kelemahan ragam bahasa lisan yakni seperti di bawah ini. Bahasa lisan berisi beberapa kalimat yang tidak lengkap, bahkan terdapat frasa-frasa sederhana. Penutur sering mengulangi beberapa kalimat. Tidak semua orang bisa melafalkan bahasa lisan dengan benar. Aturan-aturan bahasa yang dilakukan tidak formal. Ragam tulis. Ragam bahasa tulis adalah bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai unsur dasarnya. Dalam ragam bahasa tulis, kita harus memperhatikan beberapa hal seperti tata cara penulisan atau ejaan. Di samping aspek tata bahasa dan pemilihan kosakata, dalam hal ini kita dituntut untuk tepat dalam pemilihan unsur tata bahasa seperti bentuk kata, susunan kalimat, pilihan kata, kebenaran penggunaan ejaan, dan juga penggunaan tanda baca dalam mengungkapkan ide kita. Contoh ragam lisan yakni meliputi hal-hal di bawah ini. Ragam bahasa teknis, ragam bahasa undang-undang, ragam bahasa catatan, ragam bahasa surat. Ciri-ciri ragam bahasa tulis adalah sebagai berikut. Tidak memerlukan kehadiran orang lain, adanya unsur gramatikal atau hubungan antar unsur-unsur bahasa dalam satuan yang lebih besar, yang dinyatakan secara lengkap. Tidak terikat oleh ruang dan waktu, dipengaruhi oleh tanda baca dan ejaan. Kelebihan ragam bahasa tulis yakni sebagai berikut. Informasi yang disajikan bisa dipilih oleh sang penulis untuk dikemas menjadi media atau materi yang lebih menarik dan menyenangkan. Umumnya memiliki kedekatan antara budaya dengan kehidupan masyarakatnya sebagai sarana atau memperkaya kosakata. Dapat digunakan untuk menyampaikan maksud atau tujuan, memberikan informasi, serta dapat mengungkapkan unsur-unsur emosi sehingga mampu meningkatkan wawasan si pembaca. Kelemahan ragam bahasa tulis yakni sebagai berikut. Alat atau sarana yang dapat memperjelas pengertian seperti bahasa lisan tidak ada. Akibatnya bahasa tulis pun harus disusun lebih sempurna. Tidak mampu menyajikan berita secara lugas dan jujur,
Hal yang tidak ada dalam bahasa tulis pun tidak dapat diperjelas. Selanjutnya bisa dijelaskan Mas Fahreji. Baik. Untuk selanjutnya yaitu ragam bahasa berdasarkan standar. Terdapat pergolongan ragam bahasa berdasarkan standar atau kebakuan bahasa. Perbedaan antara ragam standar, non-standar, dan semi-standar dilakukan atas dasar satu topik yang sedang dibahas, dua hubungan antar pembicara, tiga medium yang digunakan, empat lingkungan atau situasi saat pembicaraan terjadi. Ciri yang membedakan antara ragam standar, semi-standar, dan non-standar diantaranya meliputi 1. Penggunaan kata sapaan dan kata ganti, 2. Imbuhan, 3. Penggunaan konjungsi, dan yang keempat penggunaan fungsi yang lengkap. Ragam bahasa Indonesia berdasarkan cara pandang penutur. Apabila dilihat dari cara pandang penutur atau pembicaranya, ragam bahasa Indonesia dibedakan menjadi satu ragam dialek, contohnya gue udah baca itu buku. 2. Ragam terpelajar, contohnya saya sudah membaca buku itu. 3. Ragam resmi, contohnya saya sudah membaca buku itu. 4. Ragam tak resmi, saya sudah baca buku itu. Ragam bahasa Indonesia berdasarkan topik pembicaraan. Terdapat berbagai ragam bahasa yang digunakan dilihat dari topik pembicaranya. Topik yang dimaksud meliputi hukum, bisnis, agama, sosial, sains, dan lainnya. Salah satu ciri dari ragam tersebut adalah ragam ilmiah memiliki beberapa karakteristik seperti 1. Bahasa Indonesia ragam baku, 2. Penggunaan kalimat efektif, 3. Menghindari makna ganda, 4. Penggunaan kata dan istilah yang bermakna lugas dan menghindari pemakaian kata dan istilah yang bermakna kiasan, 5. Menghindari penonjolan persona dengan tujuan menjaga objektivitas isi tulisan, 6. Adanya keselarasan dan keruntutan antar proporsi dan antar linea. Yang ketujuh, penggunaan kata dan istilah yang bermakna lugas dan menghindari pemakaian kata dan istilah yang bermakna kiasan. Dan yang terakhir, adanya keselarasan dan keruntuhan antar proporsi dan antar linea. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih